Asma Nadia dihujat para suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asma. Hari ini saya akan merespon sebuah komentar yang mewakili beberapa komentar miring yang saya terima. Dan bunyinya adalah, ini toh penulis yang bikin para istri jadi durhaka. Aduh, maaf, maksudnya nggak begitu. Tapi kenapa komen-komen ini kemudian terdengar? Saya akan bahas setelah teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu. Ya, jadi isu-isu ini nggak isu sih, kenyataannya ya. Komplain para suami, sebagian suami yang menghujat Asma Nadia berawal dari terbitnya buku Catatan Hati Seorang Istri. Ini terbit tahun 2005, sempat menjadi bestseller nasional, salah satu buku non-fiksi terlaris ya. Dan setelah disinetronkan, itu bertambah-tambah keramaian, bahkan teman saya sendiri yang sesama pengarang itu sempat bilang, Nadia, gue gak ngasih istri gue baca buku lo Catatan Hati Seorang Istri. Yang lain gak apa-apa, tapi Catatan Hati Seorang Istri gue larang dia baca. Dan ternyata dia gak sendiri. Ternyata beberapa suami yang kemudian sempat saya ketemu atau sempat komen di halaman sosial media atau juga sempat mengirimkan email, itu mereka ramai-ramai menghujat saya, komplain, bahkan ada yang mengatakan, wah, Asma Nadia menggoyang atau meragukan institusi pernikahan. Sebenarnya bukan itu. Jadi ketika saya mulai kuliah dulu, buku-buku pernikahan yang ada di sekeliling saya waktu itu, semuanya positif. Semuanya mendorong para istri untuk patuh pada suami, betapa suami adalah pintu surga, suami adalah imam dalam keluarga. Masalahnya adalah kenyataan di lapangan berbicara, dan ini juga dari banyaknya curhat-curhat yang masuk ke Asma. Kenyataannya adalah banyak para istri yang kemudian curhat ke saya tentang kebiasaan-kebiasaan suaminya yang bukan hanya buruk, tapi membahayakan anggota keluarga, membahayakan keluarga. Misalnya ada yang narkoba, ya, kemudian ada yang mabuk-mabukan dan itu minumnya bawa temen di rumah gitu. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan lain gitu yang bukan hanya maksiat tapi juga membahayakan dan jelas tidak pantas menjadi contoh bagi anak-anak. Ada juga yang bercerita bagaimana dirinya setiap kali suaminya dekat, setiap kali suaminya mendekati, setiap kali suaminya mendatangi dia, yang terpikir di benak dia adalah, kayaknya gue akan mati hari ini. Saking suaminya sering sekali melakukan KDRT. Buruknya lagi, KDRT ini tidak jarang dilakukan di depan mata anak-anaknya. Dan ini buat saya sesuatu yang bertolak belakang dengan buku-buku yang waktu itu saya baca, dengan buku-buku yang waktu itu beredar gitu terkait pernikahan gitu. Kenyataan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa benar suami imam dalam keluarga. Ibaratnya pernikahan sebuah kapal dan suami menjadi nahodanya, maka apakah istri akan diam? Apakah istri hanya akan tertegun, menerima saja ketika menyadari kapal itu mulai oleng, ketika menyadari bahwa kapal ini dalam waktu dekat akan menabrak karang yang besar? Di sini saya langsung ada sesuatu nih yang harus saya lakukan sebagai seorang penulis. Hal lain adalah pernikahan tidak hanya berisi warna-warni pelangi. Hari-hari pernikahan tidak hanya penuh canda tawa, tidak hanya menuai senyuman, tetapi pernikahan juga medan ujian. Pernikahan adalah satu bahtera yang penuh tantangan bagi suami dan istri. Dan butuh kerjasama yang baik, butuh komitmen yang baik, butuh kesadaran dua belah pihak untuk membuat bahtera ini bisa sampai ke tujuannya. Dan sebagai penulis, saya melihat bahwa buku-buku yang dihadirkan saat itu, sebagian besar, kalau tidak bisa dianggap semua, adalah buku-buku yang maksudnya mungkin baik untuk menimbulkan, untuk membangun optimisme, untuk membuat orang tidak ragu mengambil langkah menikah ya, untuk membuat orang bersegera OTW nikah, seperti judul buku Asma Nadia, iklan lewat ya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah bahwa pernikahan ini, realitas pernikahan tidak dihadirkan dengan sejatinya. Realitas pernikahan tidak dihadirkan dalam bingkai yang sebenarnya. Dan saya kemudian mengambil sikap lewat seri-seri catatan hati. Jadi ada
catatan hati seorang istri, kemudian berlanjut di catatan hati yang cemburu. Lalu ada catatan hati ibunda, ada catatan hati jangan bercerai bunda. Ini buat para single parent atau mereka yang memutuskan atau sedang dalam dilema ya, berada dalam dilema apakah harus berpisah atau harus lanjut pernikahannya. Kemudian ada buku catatan hati pengantin. Dan buku-buku ini saya tulis sebagian besarnya merupakan curhat dari para pembaca. Bahkan saya menggandeng pembaca selain penulis-penulis lain untuk menuliskannya sendiri. Jadi ada dalam buku-buku catatan hati seorang istri misalnya penulis yang sebetulnya pembaca yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan sampai saat ini nama aslinya mungkin cuma saya yang tahu ketika naskahnya diterbitkan gitu. Kemudian ada pembaca juga yang curhat, Mbak Asma, saya seorang mu'alaf, saya menikah dengan pria muslim gitu, dan awalnya saya berharap saya bisa dibimbing, saya pengen bisa rumah tangga bisa menjadi surga, tetapi yang terjadi adalah suami saya selingkuh dengan perempuan mana saja. Jadi dari mulai pembantu rumah tangga, kemudian sampai bikin skandal di sekolah dengan guru anaknya, dengan tetangganya, dengan teman kerjanya gitu, sampai-sampai si muslimah ini bahkan sudah memutuskan untuk bunuh diri gitu. Dan kalau buat saya itu satu hal yang pedih, karena pada saat yang sama dia juga bercerita bagaimana dia sendiri sakit dan dia punya anak usia 4 tahun gitu. Dan muslimah ini tidak pernah bertemu dengan saya, jadi hanya menceritakan kisahnya lewat curhat ke email. Dia menceritakan kisahnya lewat email gitu, dan kemudian dia bilang, Mbak Asma, saya akan sangat berterima kasih jika Mbak Asma bisa menuliskannya. Beberapa waktu berlalu, saya nggak bertemu lagi dengan si muslimah ini, sampai akhirnya saya pribadi khawatir ya bagaimana kondisinya, dan saya coba mengirimkan email tapi tidak berbalas. Lalu kemudian saya putuskan untuk menuliskan kisahnya. Teman-teman bisa temukan kisahnya di buku Catatan Hati Seorang Istri. Saya gunakan nama palsu, saya gunakan nama lain di situ. Jadi biasanya buku-buku di Catatan Hati, di seri Catatan Hati, namanya sudah saya samarkan, latar belakang keluarganya saya samarkan, kadang-kadang kotanya saya pindahkan, jumlah anak juga saya ubah, karena saya sama sekali tidak bermaksud untuk mempopulerkan aib atau rumah tangga seseorang. Yang saya inginkan adalah kisahnya bisa menjadi pembelajaran. Dan yang kemudian terjadi adalah gelombang empati yang luar biasa dari para istri, dari sesama istri terhadap persoalan-persoalan rumah tangga. Sampai akhirnya saya membuat grup di Facebook, nama grupnya Catatan Hati Seorang Istri, dan di grup itu para istri saling berbagi persoalan-persoalan rumah tangga mereka. Dan ketika saya tidak bisa membalas, puluhan bahkan lebih dari 100 komen dari sesama istri yang mencoba untuk menguatkan, yang mencoba mengalirkan energi kesabaran. Kenyataan pahit yang dialami oleh muslimah tadi tidak sendiri, tidak cuma 1-2 kisah. Saya juga pernah mendapatkan sebuah cerita seorang istri yang mengirimkan email dari balik penjara. Kapan-kapan saya pikir saya akan membuat seri Curhat Asma Nadia di YouTube channel Asma Nadia, kalau teman-teman setuju. Kalau setuju tolong komen ya. Kalau kira-kira setuju, Asma akan buat serinya, Asma akan bacakan curhat-curhat apa saja yang selama ini saya terima. Tentu saja dilindungi nama pengirimnya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan ada sedikit bahasan yang semoga bisa menjadi titik terang atau mengalirkan energi kesabaran bagi para istri. Ada sebuah curhat misalnya dari seorang buruh migran kita, jadi tenaga kerja Indonesia, yang dia berada di seberang, bekerja keras ya, banting tulang, sangat sungguh-sungguh agar bisa menafkahi keluarganya, yaitu suami dan anaknya di kampung. Yang terjadi adalah dari uang-uang yang dia kirimkan, kemudian dia tahu bahwa suaminya justru menikah lagi. Dan ketika dia kembali ke tanah air, betapa hancur hati dia, mengingat bagaimana dia sudah bekerja keras, memutuskan untuk jauh ya dari Ananda yang pasti menjadi pusat kerinduan seorang ibu. Tetapi ketika kembali ke tanah air, menemukan bahwa uang yang seharusnya menjadi rumah, uang yang seharusnya membuat tempat tinggal mereka menjadi lebih nyaman, fasilitas sekolah yang lebih baik bagi Ananda, ternyata digunakan oleh suaminya untuk menikah lagi dan menafkahi istri keduanya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada banyak alasan bagi Asma Nadia untuk menulis kisah-kisah sejati dari para istri. Dan kisah-kisah yang seperti tadi, bagaimana seorang istri yang sudah
memenuhi kebutuhan keluarga, banting tulang luar biasa, tapi kemudian berujung suaminya menikah lagi, itu bukan cuma sedikit, tapi cukup banyak yang Asma terima, sampai akhirnya Asma bikin buku Istri Kedua yang saat ini sinetronnya sedang tayang. Dan banyak cerita, by the way Istri Kedua ini juga dari kisah nyata semua, dan banyak cerita-cerita yang dari mulai yang bikin kita sedih, haru, tapi juga kekonyolan para suami. Bahkan ada suami yang meminta istri pertamanya untuk sholat tahajud, untuk mendoakan habis-habisan karena dia bilang, ayah lagi ada proyek besar, tolong doakan ayah, tolong tahajud. Maka sang istri kemudian berdoa, tahajud, tidak berhenti di sana, bahkan mengajak anak-anaknya untuk mendoakan si ayah. Doakan ayah nih biar proyeknya goal. Ayo kita tahajud bersama, kita doakan, kita kuatkan doa nih biar ayah terwujud apa yang ayah inginkan. Ternyata yang dimaksud si suami proyek besar, yang dimaksud suami adalah pencapaian yang ingin sekali diraih, bukan sebuah proyek usaha, melainkan menikah lagi. Jadi mendekati gadis yang dia sukai dan kemudian berhasil menikahinya. Dan ironisnya, doa dan tahajud si istri pertama terwujud, jadi memang si ayah akhirnya berhasil mendapatkan istri kedua ini. Kemudian konflik berlanjut ya, meskipun judulnya Istri Kedua, di sini ada bahasan istri ketiga, bahkan sampai bahasan istri keempat. Jadi makinlah Asma Nadia dihujat para suami setelah buku Catatan Hati Seorang Istri sukses dan kemudian disinetronkan, kemudian buku Istri Kedua. Jadi demikianlah garis besarnya kenapa kemudian Asma Nadia banyak dihujat oleh para suami. Tetapi tunggu dulu, ternyata alhamdulillahnya hujatan, komplain, sikap sinis ya, komentar-komentar miring dari para suami tadi ternyata tidak mewakili seluruh suami, sebab kemudian saya pun menerima komentar-komentar positif dari para suami. Dan menurut saya seharusnya suami-suami yang baik harusnya nggak takut sih kalau istrinya baca catatan hati seorang istri. Contohnya, saya punya tante yang selama ini menganggap suaminya nggak romantis. Sama suaminya dibelikan buku Catatan Hati Seorang Istri, dan kemudian dia baca. Komentar dia waktu itu adalah, manggil saya Rani di rumah, Ran, makasih ya udah bikin buku Catatan Hati Seorang Istri, kata si tante. Karena tante selama ini tuh merasa om tuh kayaknya biasa-biasa aja, nggak romantis, kurang manis, pokoknya nggak terlalu manjain istri gitu ya, meski bertanggung jawab gitu. Tapi kemudian ketika si tante baca, dia menemukan banyak sekali potret suami yang jauh menguras hati, jauh bikin pegel, dan tiba-tiba suaminya tuh menjelma pahlawan dan membuatnya makin cinta. Dan suaminya pun, om saya akhirnya makin senang ya, lebih senang lagi ketika istrinya kemudian menjadi makin sayang ke suami. Dan ada cerita seorang teman yang menjelang menikah, bahkan belum menikah ya, baru menjelang menikah, tapi dia baca, ini laki-laki ya, dia baca buku Catatan Hati Seorang Istri, kemudian dia mengatakan kepada saya, makasih udah bikin buku ini, gue makin menghargai perempuan. Dan gue janji setelah gue menikah, gue akan bahagiain istri gue dan gue gak akan jadi suami yang ada dalam buku ini. Dan salah satu yang paling menyentuh dan berkesan sekali buat saya adalah komentar seorang aktor yang terlibat di sinetron Catatan Hati Seorang Istri, yang dia mengatakan, Mbak Asma, terima kasih sudah menulis ini, I really appreciate it. Dan buat dia ini buku yang harus dibaca para suami agar lebih menghargai istrinya. Dan saya menjadi mendadak disergap kesejukan, terutama karena aktor ini dikenal sebagai aktor yang sangat menghargai keluarga, sangat mencintai istrinya, dan romantis luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian cerita asal mula Asma Nadia dihujat para suami. Tapi saya juga berharap bahwa para suami, kalau saat ini misalnya punya komplain terhadap Asma Nadia, mudah-mudahan berkenan untuk membaca buku-buku Asma, mungkin seri Catatan Hati, atau bahkan novel-novel ya, termasuk novel-novel pernikahan saya cukup banyak. Ada Bidadari Untuk Dewa, ada buku terbaru Sehidup Sesurga Denganmu, ada juga Cinta Dua Kodi, dan tentu Surga Yang Tak Dirindukan yang menjelang buku ketiganya. Dan saya berharap mudah-mudahan buku-buku pernikahan yang dihadirkan, baik yang beranjak dari pengalaman nyata, dari peristiwa nyata, maupun yang beranjak mungkin dari imajinasi,
Meskipun biasanya imajinasi beranjak dari realita juga, karena saya senang mengangkat kisah-kisah dari keseharian yang relate dengan banyak orang. Dan saya berharap mudah-mudahan buku-buku pernikahan tersebut bisa menguatkan sakinah. Dan saya tutup jumpa kita kali ini dengan satu testimoni yang membuat saya berkaca-kaca. Dari seorang pembaca yang memberikan komen di Multiply. Jadi waktu itu zamannya belum Facebook, belum Twitter, belum Instagram ya. Dia menggunakan identitas lain. Jadi sepertinya khusus membuat akun di Multiply itu hanya agar bisa mendrop, hanya agar bisa meninggalkan komentar buat saya. Dan waktu itu dia bilang gini, Mbak Asma, saya tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah bertatap muka, tetapi izinkan saya mengucapkan terima kasih karena lewat buku-buku pernikahan yang Mbak Asma tulis, lewat catatan hati seorang istri, dan dia menyebutkan beberapa judul lain. Alhamdulillah rumah tangga saya dan suami yang hampir kandas, kami sudah bertekad untuk bercerai. Alhamdulillah, kemudian kami memutuskan untuk bersama-sama lagi, untuk mencoba lagi, untuk memberi cinta kesempatan. Mudah-mudahan itu juga yang terjadi di rumah tangga teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa Asma tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Juga tadi, apakah teman-teman setuju jika Curhat Asma Nadia kita buat satu playlist tersendiri di YouTube channel Asma Nadia. Sakinah selalu, sakinah selamanya, sehidup sesurga, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.